Jalan-jalan ke Mesir, bertemu Universitas Al-Azhar. Jalan-jalan ke Jakarta, bertemu Universitas Indonesia. Marilah kita terus belajar dari ayunan hingga batas usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Allah yang pada pagi ini kembali mengizinkan kita untuk bersama bisa bertemu, bisa bersilaturahmi, bisa beribadah bersama, dan insya Allah juga ada tausiah atau belajar bersama. Semoga Allah memudahkan kita untuk tetap istiqomah dan melaksanakan apa-apa yang menjadi suruhannya. Pada pagi ini insya Allah saya akan mencoba menyampaikan tausiah yang menjadi pesan atau wasiat dari ulama Mesir, ya, yang bernama Hasan al-Banna, Imam Hasan al-Banna, yang lahir pada tahun 1908 dan meninggal pada tahun 1949. Itu lebih kurang seumuran dengan Buya Hamka yang lahir pada tahun 1906 dan meninggal pada 1981. Jadi ini ada butiran-butiran wasiat yang merupakan adab harian yang insya Allah kalau kita amalkan akan semakin mengkaribkan kita dengan Allah. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Jami' Hasanuddin Sami Semarang Allah yang saya hormati, ada 10 nasihat yang akan kita coba jadikan tausiah pada pagi ini. Apakah saja nasihat tersebut? Baiklah kita coba lihat bahwa yang pertama, Imam Hasan al-Banna itu berpesan tentang sholat. Beliau mengatakan untuk melaksanakan sholat apabila mendengar suara azan, walau bagaimanapun keadaanmu, walau apapun aktivitasmu. Jadi kita lihat ya bahwa ternyata sholat itu dalam Islam juga merupakan amalan yang paling utama. Ada sebuah hadis dari Abu Daud yang berbunyi an Ummi Farwah faqalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummi Farwah berkata, bertanya seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu amali afdal, apakah amal yang paling utama? Kalau kita dengar ada akbar itu berarti paling besar, afdal juga fadilat yang paling utama. Apa amalnya? Ayu amali afdal. Maka Rasulullah berkata, as-salatu fi awal waqtiha, as-salatu fi awal waqtiha, salat pada awal waktu. Dan Imam Hasan al-Banna di sini juga berkata bahwa apapun aktivitas kita, apapun keadaan kita, marilah kita ketika mendengar suara azan melaksanakan salat. Karena salat merupakan amalan yang paling utama dalam agama kita. Kemudian pesan yang kedua, di pesan yang kedua ini ada 3 sebenarnya yang disampaikan, yaitu baca, telaah, dan dengarkanlah Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita telaah, tidak sudah kita baca saja, kita telaah kepada pedoman hidup kita. Dan ketika orang membaca Al-Quran, marilah kita dengarkan Al-Quran. Kemudian marilah kita berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga, janganlah kita membuang-buang waktu. Jadi ada 3 pesan pada wasiat yang kedua ini ya. Setiap kali marilah kita berinteraksi dengan kitabullah, kita baca di mana ada kesempatan. Dan itu juga membuat kita berada pada posisi yang paling baik, karena Al-Quran berpesan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Hadisnya hadis Bukhari, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sesungguhnya orang yang paling baik posisinya di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kedua pesannya adalah kita bagaimana memanfaatkan waktu dengan berzikir. Dalam agama kita, ketika tadi kita sudah sholat, kita juga membiasakan berzikir. Kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Dan itu juga seharusnya kita lakukan untuk mengisi-isi waktu kita. Jadi pesan dari Imam Hasan al-Banna yang kedua, manfaatkanlah waktu-waktu itu dengan membaca zikir ya, dengan berzikir. Di Al-Ahzab 41 Allah juga
berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina azkurullaha dzikran katsiran. Ya hai orang yang beriman, ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Ya, jadi kita diminta ya, Bapak Ibu, untuk mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kita setiap pagi dan petang. Apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, wasabbihu bukratan wa asila, bertasbihlah kita pagi dan petang. Kita biasakan lidah kita untuk terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Hai orang-orang yang beriman, zikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya, kasiran, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Kemudian di surah Al-Imran ayat 191 Allah juga berfirman, Alladzina yazkurunallaha qiyaman, dan orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman ketika dia berdiri. Jadi kalau kita lihat dulu nenek-nenek kita atau orang tua yang soleh itu, ketika dia berbicara itu kata-katanya adalah tasbih, takbir, dan tahlil, itu luar biasa. Seperti itulah lebih kurang mungkinnya ketika dia berdiri dia qiyaman, dia berzikir, wa qu'udan, ketika dia duduk dia berzikir, wa ala junubihim, dan ketika dia dalam pembaringan pun dia berzikir. Dan itu juga membuat kita bagaimana mengamalkan doa-doa ya yang mungkin anak-anak bawah kita, anak-anak SD kita ajar ketika masuk masjid seperti ini, ketika masuk kamar mandi seperti ini, ketika tidur seperti ini, bangun tidur, ada doa-doa, ada zikir-zikir yang sebaiknya kita biasakan. Kemudian pesan ketiga pada wasiat yang kedua ini adalah jangan membuang-buang waktu. Di ini pedomannya adalah surah Al-Mu'minun ayat 3, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang lagwi itu mereka menjauh. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, ya, jadi hal yang sia-sia, dulu yang sia-sia, bicara yang sia-sia, ngobrol yang sia-sia, pekerjaan yang tidak ada gunanya, cuma membunuh waktu, itu hendaklah kita menjauhi. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang perbuatan lagwi, perbuatan sia-sia itu mereka menjauh. Kemudian ulama kita yang pesan yang ketiga adalah bagaimana kita mencintai bahasa Arab, ya. Karena bahasa Arab ini Al-Quran kita bahasa Arab, kita sholat dari bahasa Arab, kita berdoa bahasa Arab, Rasul kita berbahasa Arab, kemudian bahasa persatuan umat Islam juga bahasa Arab, dan ketika di surga nanti bahasa orang surga adalah bahasa Arab. Jadi pesan yang ketiga dari Imam Hasan Al-Banna adalah bagaimana kita mencintai bahasa Arab. Ulama kelas kita juga Ibnu Taimiyah berkata, Al-lisanul Arabi si'aru Islam wal ahlihi. Sesungguhnya lisan Arab atau bahasa Arab itu merupakan tanda-tanda siar-siar agama Islam dan juga pemeluknya. Ya, jadi kemudian siar ini juga kita lihat dari surah Al-Jumu'ah ayat 32, zalika wa man yu'azzim sa'ir Allah, siapa yang mengazzimkan, membesarkan siar-siar Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu adalah muncul dari hati yang takwa. Jadi ketika kita mencintai bahasa Arab, kita coba belajar bahasa Arab, memakainya dalam sehari-hari mungkin, sehingga kita memiliki kedekatan dengan bahasa Arab. Itu pesan yang ketiga. Sedangkan pesan yang keempat adalah jangan memperbanyak perdebatan dalam berbagai percakapan, karena hal itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Jadi pesan Imam Hasan Al-Banna yang keempat adalah jangan banyak berdebat, karena dalam perdebatan itu lebih sering urusannya adalah kalah dan menang, saling melukai. Karena setiap kita berusaha mempertahankan pendapatnya, walaupun mungkin salah. Al-Quran sendiri juga mengingatkan kita untuk janganlah hati-hatilah berbicara, karena setan juga mengambil posisi di sana, yaitu dengan akan memecah belah kita. Ya, di surah Al-Isra ayat 53 berbunyi, wa kulli ibadi yaqulu lati hiya ahsan, dan katakanlah kepada hamba-Ku hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang ahsan. Seperti tadi afdal, akbar, ahsan, yang paling baik. Sesungguhnya syaitan inna syaitana yanza'u bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwun mubin. Mereka berusaha memecah kamu dan mereka sungguhnya adalah
perdebatan kita, ketika ego kita sedang naik, ketika kita harus mempertahankan kita menang, tidak peduli kita salah atau tidak, ya kita ragu tidak, ya, tapi karena perdebatan kita menjadi harus menang. Nah, itu dimanfaatkan oleh setan, kita akan hanya berpecah belah, saling melukai. Dan di sini wasiat keempat dari Imam Hasan al-Banna adalah janganlah kita melakukan debat-debat yang tidak berguna. Sebagaimana juga hadis riwayat Daud, ya, ana zaim bi baiti fi rabbatil jannah, kata Rasulullah, saya memberikan jaminan jadi nanti kita bakal dapat rumah di surga, di pinggiran surga. Liman tarakal mira'a, orang yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqan, walaupun dia itu benar. Jadi kita pada berdebat-debat kosong gak jelas, karena sampai kebenaran ke orang hendak. Rasulullah memberikan jaminan kita bakal dapat rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia benar. Wa bi baiti fi wasatil jannah, rumah di tengah-tengah surga. Liman taraka khaziba, orang yang meninggalkan kebohongan. Wa in kana mazhan, walaupun dia bercanda. Karena kita pikir kita bercanda sepele saja, kita berbohong, ya, atau kepada anak-anak, kepada sunnah tidak disukai oleh Rasulullah. Wa bi baiti fi a'la, dan rumah yang lebih tinggi, a'la jannah, liman hasana khuluqaha, orang yang memperbaiki akhlaknya. Jadi ada jaminan Allah ke dunia aja, kita ada jaminan garansi dapat rumah sebahagia di dalam ini di jannah, di pinggiran jannah, bagi yang meninggalkan debat, di tengah jannah bagi yang meninggalkan kebohongan ketika bercanda, dan rumah yang tinggi ketika kita memperbaiki akhlak kita. Tentu kita bersama rindu dengan janji yang disampaikan Rasulullah. Bapak Ibu jamaah masjid Hasan yang saya hormati, selanjutnya ini juga ada di surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika, kalau terpaksa kita ikut berdebat, ini yang kita laksanakan. Ud'u ila sabili rabbika, seluruh manusia pada jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan cara hikmah, bukan dengan cara debat, ya. Wal mau'izah, dengan pengajaran hasanah yang baik, dengan cara pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, sungguhnya Tuhanmu dia lebih mengetahui. Inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla, sungguhnya Tuhan lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui orang yang a'lam bil muhtadin, siapa yang kita yang dapat petunjuk. Baik, kemudian yang kelima, wasiat Imam Hasan al-Banna adalah jangan banyak tertawa. Karena menurut hadis Rasulullah, la tuksiru dhahika fa in kasraka tahika tumitul kalba. Ya, janganlah kita banyak berdebat, jangan kita banyak tertawa, karena tertawa yang banyak itu akan mematikan kita. Sekarang kalau kita lihat di mana-mana, kalau kita lihat medsos, semua banyak bikin prank-prank yang lucu-lucu, ya, sehingga kita kadang lupa waktu, lupa segalanya. Itu nauzubillah min dzalik, lakwi mu'ridun, sesuatu kelalaian yang harus kita jauhkan. Dan juga sebenarnya menurut hadis ini itu akan mematikan hati kita. Rasulullah bersabda, celakalah orang yang berbicara kemudian dia berdusta, agar orang lain tertawa. Celakalah dia, kata Rasulullah. Di hadis Abu Dawud, wailul lil ladzina yuhaddisu fayakzib, yang mengamalkan sesuatu yang bohong, li yudhika, agar orang lain tertawa dengannya. Wailul lahu, celaka dia. Wailul lahu, celaka dia. Jadi walaupun kita berbohong, walaupun kita bercanda, tidak boleh ada kebohongan. Kemudian wasiat ke-7, janganlah mengeraskan suara. Jadi orang Islam ini tidak boleh teriak-teriak yang tidak jelas itu, ya. Karena ini berdasarkan hadis surat Al-Quran, surat Luqman ayat 19. Wa'dud min sautika, rendahkan suaramu. Innal ankara aswati, sungguhnya seluruh suara ialah hamir, suara kimar, suara keledai. Jadi wasiat Imam Hasan al-Banna yang ke-7 adalah janganlah kita bersuara seperti suara keledai. Seluruh suara adalah suara keledai.
sebutkan surah Al-Hujurat ayat 12, jadi ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh dhanni, wahai orang yang beriman, jauhlah kebanyakan sangka-sangka. Inna ba'da zanni ithman, kebanyakan sangka-sangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari keburukan. Wala taktab ba'dakum, kesalahan dari saudaramu. Jadi pesan yang ke-8 yaitu jauhilah sangka-sangka atau gunjingan atau menyakiti hati orang lain dalam bentuk apapun. Abu Hurairah juga berkata, tahukah kalian apa itu ghibah? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi SAW berkata, engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai saudaramu, itu adalah ghibah. Kemudian sahabat bertanya, kalau benar bagaimana Rasulullah? Kita mengatakan sesuatu tentang orang lain, tapi itu benar. Kemudian kata Rasulullah, itulah yang ghibah. Kalau engkau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan saudaramu, itu fitnah. Tapi kalau yang ghibah, memang ada keburukan orang kita bicarakan, itulah yang ghibah. Baik, kemudian yang bahasa yang ke-9 itu diharapkan kita menjaga silaturahmi, berkenalan dengan saudara-saudara engkau, karena itu berdasarkan surah Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi dalam Islam itu kita seperti inilah ya, kita datang sama-sama pengajian, kemudian ada silaturahminya, kita ada hubungan. Kan kalau kita lihat kalau ada yang sakit, semua peduli. Kalau ada yang ada kabar gembira dan kabar sedih, semua ada kepedulian. Jadi itulah yang diwasiatkan ke-9 oleh Imam Hasan Al-Banna. Sedangkan yang ke-10 adalah waktu kita yang tersedia ini sebenarnya kurang dari apa yang harus kita lakukan. Jadi kata Imam Hasan Al-Banna, efisienlah, manfaatkan waktu sebaik-baiknya karena tugas-tugas kita lebih banyak. Apabila sudah selesai satu kerja, kerjakan kerja yang lain dengan sebaik-baiknya. Faiza faragta fansab, apabila telah selesai satu urusan, kerjakanlah urusan yang lain dengan sempurna. Itulah 10 hal yang menjadi wasiat Imam Hasan Al-Banna yang sebaiknya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, tadi sholatlah tepat waktu. Kemudian kita baca, kita telaah dan kita dengarkanlah Al-Quran, karena itu merupakan pedoman hidup kita. Kemudian kita berpikirlah sebanyak-banyaknya ketika pagi dan petang, apapun yang kita lihat kita koneksikan dengan kepada Allah, dan kemudian kita jauhkanlah diri kita itu dari perbuatan yang lakui atau sia-sia. Yang ketiga, kita rela mempelajari bahasa Arab, ya, kita sholat komunikasi kepada Allah bahasa Arab, kita baca Al-Quran kita bahasa Arab, sehingga bahasa Arab itu merupakan sesuatu yang sebenarnya wajib untuk kita pelajari. Yang keempat, jangan banyak berdebat. Yang kelima, jangan banyak tertawa yang tidak ada gunanya. Kemudian yang keenam, jangan bergurau apalagi ada kazir di situ, ada dusta-dusta. Yang ketujuh, janganlah kita mengeraskan suara kita, ya, agar orang takut dengan kita atau ingin kita mendominasi pembicaraan. Kemudian ke-8, janganlah ghibah atau gunjing. Yang ke-9, marilah kita berkenalan dengan saudara-saudara kita sesama muslim dan untuk meluaskan hubungan kita. Kemudian yang ke-10, marilah kita tidak membuang waktu, karena waktu kita sebenarnya yang tersedia itu sedikit, sedangkan apa yang harus kita lakukan baik dakwah untuk anak kita, untuk lingkungan kita, masyarakat itu sebenarnya banyak. Yang mungkin demikian ya Bapak Ibu yang saya sampaikan pada pagi yang penuh berkah ini. Semoga ada manfaatnya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.